Lagi nyari HP compact yang nggak bikin kantong sobek? Mungkin HP ini bisa jadi salah satu pilihannya. Ini adalah segmen mantan terindah. Makin tampan, terindikasi makin murah. Hai, gua Obet. Selamat datang di channel Obet Technology. Seperti yang kita ketahui, smartphone compact di pasaran tuh gak banyak pilihannya. Kalaupun ada, biasanya ada di kelas premium ke atas. Gue nggak tahu sih kenapa para brand HP tuh nggak bikin HP compact di kelas mid-range ke bawah. Nah, di video kali ini, gue mau bahas salah satu HP compact yang udah lumayan sepuh, yaitu Google Pixel 4. Buat permulaan, kita langsung aja bahas hal yang masih sangat menarik di HP ini. Apalagi kalau bukan soal kameranya. HP ini punya setup dual kamera di bagian belakang dengan kombinasi kamera utama 12,2 megapiksel wide dan juga 16 megapiksel telefoto 2 kali optical zoom. Di kedua lensanya ini udah ada OIS. Buat hasil kameranya, di kondisi daylight masih sangat bisa diandalkan. Detailnya masih dapet, dynamic range cukup luas dengan ciri khas shadow yang cukup tebal. Buat lu yang biasa pakai Gcam, pasti familiar lah dengan hasil kamera dari Google Pixel ini. Buat foto-foto produk, HP ini masih cocok banget, apalagi kalau pakai kamera telefotonya. Dikombo dengan mode portrait, bikin hasil fotonya terasa lebih intens. Ya walaupun hasil bokehnya belum terlalu rapi, masih sangat bisa diterima. Mahal parah. Sehai propobia kieu ya. Asli. Buat di kondisi gelap, detailnya udah mulai menurun. Ditambah noise yang udah mulai gentayangan. Pakai mode night mode pun cukup membantu, tapi tetap masih keteteran, apalagi kalau ada sumber cahaya yang menembak langsung. Sedangkan buat kamera depan dengan resolusi 8 megapikselnya menurut gua itu B aja, baik dari hasil foto maupun videonya. Ini adalah kualitas kamera depannya. View-nya sih menarik banget ya. Gimana nih buat kualitasnya? Sekalian kualitas audionya juga. Lanjut kita bakal bahas desain dari HP ini. HP ini punya desain bagian belakang yang minimalis, punya frame kamera mengotak dengan sedikit lengkungan di keempat sisinya. Gua suka desain HP ini tuh nggak berlebihan, dan mungkin buat lu yang salfok sama HP gua ini tuh udah dipakein garskin dengan warna ala-ala titanium. Ya biar lebih personal aja. Dan buat lu yang mau garskin kayak gini, langsung aja cek link di deskripsi video. Bisa buat HP lain juga, langsung aja chat sellernya. HP ini bermaterialkan kaca di bagian depan dan belakang, ditambah framenya udah terbuat dari aluminium. Yang bikin feel dari HP ini tuh berasa banget mewahnya. Berasa banget ini tuh HP flagship. Sedangkan untuk bagian depannya, HP ini punya desain layar yang mungkin buat sebagian orang cukup nyeleneh. Tapi gue pribadi suka karena bikin HP ini tuh jadi berkarakter. Jidat tebal di bagian depannya tentu punya alasan. Di dalamnya terdapat sensor 3D TOF yang berfungsi sebagai pengaman di HP ini. Sensornya cukup responsif bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. Ini jadi salah satu nilai plus buat HP ini. HP ini punya ukuran layar yang compact dengan ukuran 5,7 inch yang bikin HP ini tuh enak banget buat digenggam. Mengoperasikan HP ini dengan satu tangan masih sangat amat nyaman digunakan. Mau pakai lama-lama HP-nya pun gak bikin tangan cepet pegel. Apalagi di zaman sekarang ini, HP dengan ukuran layar segini tuh udah langka banget. Untuk panel layarnya, HP ini menggunakan POLED dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Untuk kualitas layarnya emang nggak segonjreng AMOLED-nya Samsung, tapi ini udah enak banget buat dipakai bermultimedia. Oh ya, gue mau sharing aja nih sedikit. HP ini tuh punya isu di bagian layar, yaitu punya isu green tint. Jadi di kecerahan tertentu, HP ini tuh layarnya agak keijo-ijoan.
Ini pun terjadi kalau refresh rate-nya di set ke 90 Hz aja. Hal ini mungkin disebabkan oleh awal-awal penerapan refresh rate tinggi di layar smartphone. Gua nggak tahu sih apa semua Google Pixel 4 punya isu layar kayak gini. Setahu gua ini jadi salah satu isu yang cukup besar pas kemunculan HP ini. HP ini ditenagai oleh chipset lawas Snapdragon 855 yang berfabrikasi 7 nanometer. Meskipun lawas, tetap ini tuh Snapdragon 800 series yang pernah jadi yang paling ngebut pada masanya. Buat pemakaian ringan macam sosmed atau chatting masih aman-aman aja. Buat multitasking beberapa app masih oke, tapi kalau udah pakai banyak app, HP ini udah mulai ngos-ngosan. Ditambah karena RAM-nya juga cuma mentok di 6 GB. Nah, kalau berbicara soal gaming, di HP ini tuh jangan berharap lebih. Gue cuma main game casual aja di HP ini. Kayak Candy Crush masih aman. Buat game lainnya gue mainin Magic Chess Go Go udah mulai gak enak. Selain karena HP ini punya ukuran layar yang kecil, dipakai beberapa match aja HP-nya udah panas yang cukup ganggu. Yang lama-kelamaan bikin gameplaynya tuh jadi gak smooth. Mulai patah-patah. Buat gaming, HP ini sekarang udah kurang banget sih menurut gua. Dan buat lu mungkin yang nyari HP ini untuk gaming, lebih baik pilih HP lain aja. Ditambah, HP ini cuma punya kapasitas baterai 2800 mAh. Dan ingat, HP ini tuh udah keluaran 6 tahun yang lalu loh ya. Untuk pemakaian kasual macam sosmed, chatting, dengerin musik, gue cuma dapat SOT 3-4 jam aja. Ini bisa berbeda-beda ya tiap device tergantung kesehatan baterainya masing-masing. Buat pengecasannya sendiri, HP ini udah support power delivery 18 watt yang kurang lebih ngecasnya tuh butuh waktu 1 jam. Move on ke bagian software dan UI. Ini jadi salah satu hal yang gue suka di HP ini. Dari zaman dulu gue suka oprek-oprek HP, gue seringnya tuh pakai custom ROM Pixel Experience. Alasannya tuh simple, ya karena UI-nya simple. Tampilan khas stok Android yang bikin gue suka sama UI HP ini. Buat berselancar di UI juga terasa smooth. Tapi untuk OS, sayangnya HP ini tuh cuma mentok di Android 13 aja. Untuk security patch update-nya pun di HP gue udah mentok di Oktober 2022. Buat lu mungkin yang nyari HP ini untuk pemakaian jangka panjang, boleh deh dipikirin lagi karena OS-nya tuh udah mentok banget. Buat fitur-fiturnya juga nggak terlalu banyak, gue sebutin yang penting-penting aja. HP ini udah ada NFC, support wireless charging, gak ada headphone jack, support eSIM buat unit global, dan speakernya udah stereo yang kualitas suaranya tuh kayak gini. Buat fitur favorit gue di HP ini namanya tuh Now Playing. Jadi fitur ini tuh bisa ngedeteksi musik di sekitar. Buat lo mungkin yang suka gak sengaja dengerin lagu di jalan terus gak tahu judul lagu dan penyanyinya, fitur ini tuh bisa ngebantu banget. Karena HP ini tuh keluaran lama, tentu fitur-fitur kayak AI absen di HP ini. Ada sih fitur kayak Magic Eraser, itu pun bawaannya dari app Photosnya Google dan hasilnya pun bisa dilihat sendiri lah ya kayak gimana. Kesimpulannya, HP ini tuh masih worth it gak ya di tahun 2025 ini? Menurut gue pribadi, kalau gue cuma punya satu HP dan itu pun buat dijadiin daily driver, gue nggak bakal sih ambil HP ini. Dengan pertimbangan OS yang udah mentok, kemudian fitur-fitur yang udah ketinggalan zaman, chipsetnya yang udah mulai kentang untuk pemakaian berat, ditambah ketahanan baterainya yang udah nggak kuat buat seharian. Sedangkan kalau lu mau jadiin HP ini sebagai HP kedua, itu beda cerita lagi sih. HP ini tuh masih cocok banget. Mungkin buat lu yang suka foto-foto, buat lu mungkin yang jualan, buat foto-foto produk, atau mungkin buat sekedar pemakaian ringan, sosmed, dengerin musik aja, HP ini masih menarik sih menurut gua. Jujur, gua masih suka banget sih sama HP yang satu ini, ya karena bentuknya itu compact.
Kemudian desainnya juga unik, walau agak nyeleneh, tapi beda dari yang lain. Gua suka style kayak gitu. Kalau aja di zaman sekarang ada HP model kayak gini dengan spek yang udah disesuaikan dengan kebutuhan di zaman sekarang, gue bakal ambil sih tanpa pikir panjang. So, segitu aja sharing pengalaman gua selama menggunakan HP ini. Semoga video ini tuh bisa membantu buat lu mungkin yang masih bingung mau ambil HP ini apa enggak. Komen aja jika ada hal-hal yang mungkin masih pengen lu tanyain seputar HP ini. Jangan lupa like dan subscribe jika lu suka video modelan kayak gini. Thanks for watching and I'll see you on my next video. Bye-bye.